Siapa Panji Gumilang, pemimpin Ponpes Al Zaitun yang viral karena usung mazhab Soekarno? Asyhadu an la ilaha illallah. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DP, dakwah populer. Inilah sosok Rasyidi Panji Gumilang, pemimpin Ponpes Al Zaitun yang ramai disorot. Bukan tanpa sebab, pelaksanaan sholat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat milik Panji Gumilang menuai sorotan lantaran dilakukan dengan tata cara tak biasa. Sempat viral di media sosial dan tuai banyak spekulasi negatif belum lama ini. Salah satunya dianggap oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang beranggapan polemik yang terjadi karena sholat tak biasa di Ponpes Al Zaitun masuk ke ranah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Itu nanti wilayah kewenangan kepada MUI, bukan kewenangan administrasi pemerintahan. Masalah fikih yang wewenangnya, kata Ridwan Kamil setelah melakukan apel di Gedung Sate Rabu 26/4/2023 pagi. Itu nanti wilayah kewenangannya lebih kepada Majelis Ulama Indonesia, bukan kewenangan administrasi kepemerintahan. Masalah fikih ya, kewenangannya. Nanti kalau ada rekomendasi dari MUI bahwa pemerintah Jawa Barat harus ada pola-pola baru kami tidak. Tapi sudah ada komunikasi, Pak. Ini masih menunggu apa rekomendasi dari MUI. Menurutnya, saat ini Pemprov Jabar tidak bakal melakukan tindakan apapun soal polemik Al Zaitun. Namun, bukan tidak mungkin jika nantinya ada tindak lanjut jika MUI mengeluarkan rekomendasi. Nanti kalau ada rekomendasi dari MUI bahwa pemerintah Jabar harus ada follow up, baru kita tindak lanjuti. Tetapi per hari ini kami masih menunggu apa rekomendasi MUI. Lalu siapakah sosok Syekh Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al Zaitun yang terletak di Indramayu, Provinsi Jawa Barat tersebut? Diketahui dari laman stekom.ac.id, Syekh Panji Gumilang bernama asli Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang MP, kelahiran Gresik 30 Juli 1946. Panji Gumilang merupakan alumni dari Pondok Modern Gontor pada tahun 1966. Tamatnya dari Gontor, Panji Gumilang kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Adab Jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu, Panji Gumilang dianugerahi gelar doktor honoris causa di bidang manajemen. Panji Gumilang dari Jurnal Penelitian Pendidikan Islam tahun 2019 menerapkan sistem pendidikan formal yang tidak terputus dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi atau disebut sistem pendidikan satu pipa. Ternyata menurut catatan nama Panji Gumilang beberapa kali menuai kontroversi. Pada tahun 2011, Panji Gumilang tercatat sempat dikaitkan sebagai imam besar dari Negara Islam Indonesia atau NII. Komandemen Wilayah KW 9, konon menurut kabar Panji Gumilang dikenal sebagai Abu Toto. Organisasi NII sendiri dinyatakan telah dibubarkan pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun, Panji yang menjadi pemimpin Ponpes Al Zaitun membantah dengan tegas bahwa dirinya sebagai Abu Toto. Di tahun 2017, Panji Gumilang sempat bermasalah dengan guru-guru di Ponpes Al Zaitun
yang diduga telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap guru-guru. Akibatnya, sebanyak 117 guru tidak bisa mengajar di Ponpes Al Zaitun karena belum mengajukan surat seperti yang diminta oleh Panji Gumilang. Kontroversi berlanjut pada tahun 2021. Panji Gumilang dilaporkan oleh mantan pegawai Ponpes Al Zaitun atas dugaan pencabulan terhadap pegawai berinisial K. Namun, sampai saat ini kasus dugaan pencabulan yang telah dilaporkan ke kepolisian belum juga menemui titik terang. Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu yang ternyata sangat kontroversi, yang konon mantan petinggi NII KW 9. Ia menyebutkan NII pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sudah dibubarkan. Sebagai saksi hidup lanjutnya, meski NII dibubarkan ternyata masih ada, hanya merubah nama saja menjadi Masyarakat Indonesia Membangun atau disingkat MIM. Seperti yang diketahui, Ponpes Al Zaitun tengah disorot gara-gara salat Idul Fitri dengan menggabungkan barisan pria dan wanita. Video tersebut tengah viral di media sosial. Dalam video itu terlihat shaf salat dibuat berjarak. Selain itu, ada jamaah perempuan yang berada di barisan paling depan. Para jamaah berjarak dan berjajar dengan rapi diselingi kursi. Tetapi warganet fokus dengan adanya jamaah wanita yang sholat berjajar dengan jamaah laki-laki. Penampakan sholat Id digelar Pondok Pesantren Al Zaitun kini viral seperti yang dibagikan oleh beberapa akun di media sosial dalam foto-foto dan video yang tengah beredar. Ada juga foto seorang khotib bernama Profesor Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang sedang menyampaikan khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah. Diketahui Profesor Abdus Salam Rashidi adalah pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada 13 Agustus 1996. Kini foto-foto salat yang digelar Ponpes Al Zaitun tengah viral di media sosial hingga memicu kontroversi. Tak sedikit warganet yang mengaku tak mengetahui adanya aliran yang melaksanakan sholat berjarak seperti Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun baru saja menjadi perbincangan lantaran pelaksanaan sholat Idul Fitri yang tak biasa, yakni melebarkan shaf hingga jamaah wanita di shaf terdepan. Pemimpin Pondok Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang, mengklaim bahwa dirinya menggunakan mazhab Soekarno. Hal ini disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang saat menerima kunjungan dari Kementerian Agama Indramayu, seperti yang dikutip dan telah tayang di YouTube Al Zaitun Jumat 28/4/2023. Syekh Panji mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertemu langsung dengan Presiden pertama RI, yaitu Presiden Soekarno saat kelas 3 SD. Setelah Syekh Panji mendalami pemikiran-pemikiran Bung Karno sejak tahun 1963 hingga kini, mazhab saya adalah mazhab Bung Karno. Saya dan bab ini mazhabnya Bung Karno. Mengapa? Saya pernah kenal, saya pernah menjabat atau berjabat tangan waktu SD kelas 3. Lantaran mengikuti mazhab Bung Karno, Syekh Panji pun menggunakan songkok atau kopiah yang lebih tinggi dari biasanya. Hanya itu, Syekh Panji juga mengikuti kebiasaan Bung Karno yang kerap mengenakan jas ketika berkegiatan termasuk sholat. Lantaran seperti itu, pemikirannya sejak 1963 sampai sekarang, Syekh Panji dihadapkan perwakilan Kemenak Indramayu, yaitu bermazhab Soekarno. Syekh Panji mengaku bahwa dirinya membaca buku tulisan Soekarno berjudul Di Bawah Naungan Revolusi, yang kemudian jadi pedomannya. Terkait dengan pelaksanaan sholat yang berjarak, Ponpes Al Zaitun disebut menggunakan pedoman dari Al-Quran. Dikutip dari Tribun, Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenak Indramayu, Aan Fathul Anwar, menerangkan Ponpes tersebut mengambil dasar hukum dari Surat Al-Mujadalah ayat 11.
Berdasarkan pengertian yang dipahami Al-Zaitun, Islam tak melarang pelaksanaan sholat berjarak. Mereka beranggapan bahwa justru dianjurkan memberikan ruang agar jangan terlalu berdesak-desakan. Dari surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu," ujar Aan meniru penjelasan pihak Mahat Al-Zaitun Indramayu. Sementara itu, penempatan jamaah wanita di bagian depan sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan.